المتعبد نظر وقت الإلقاء الدرس في وجوه الطلاب لتأكد من إنصاتهم وانتباههم. Ini diantara poin yang penting bagi seorang mudarris seperti guru dalam menyampaikan apa yang disampaikan kepada murid-muridnya, bukan sekedar asal bicara, bukan sekedar menyampaikan apa yang di kepalanya saja. Ya, kadang terlalu luas ya ilmu yang dimilikinya sampai akhirnya udah ngomong aja nggak lihat lagi muridnya dengar, muridnya nggak dengar. Di sini diperhatikan harus betul-betul melihat, ya, memperhatikan murid-murid yang ada di halaqah tersebut, apakah mereka menyimak atau tidak. Ya, mereka memperhatikan atau tidak. Ada yang tertidur misalnya, ya dibangunkan. Ada yang ngobrol, ya ditegur, atau bermain HP atau sejenisnya. Ya, misalnya dalam majelis yang umum. Itu kita melihat bahkan di majelis umum pernah Habib Abu Bakar Adni, Abu Bakar masyhur, itu di Jalsatul Itsnain di Tarim, ada yang ngobrol pas beliau lagi nyampein, itu ditegur depan orang-orang. Ya, jadi hal semacam ini itu penting, biar apa yang tersampaikan itu betul-betul sampai, nggak setengah-setengah. Dan kadang-kadang akhirnya yang disampaikan oleh guru ataupun si mudarris yang diambil sebagian, ya kan, tapi yang pas pentingnya nggak didengerin, ya, atau cuman pas kisah-kisah apa, atau pas sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang lagi dia cari, ya, diambil itunya aja. Pas giliran sesuatu yang menegur tentang dirinya atau orang lain, ya ini malah dilupakan. Akhirnya banyak berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian yang tidak tuntas. Ya, sama halnya seperti sekarang ini kan, adanya sosial media, rekaman dan lain sebagainya. Itu jangan sampai nanti kita cuma motong-motong doang. Motong-motong sesuatu yang sekiranya menurut kita bisa diviralkan. Ya, tapi yang kita ambil adalah memotong sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat secara utuh. Ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa secara utuh. Jangan cuma ambil sebagian dari jawaban itu yang sekiranya bisa di-share, yang akhirnya cuma viral tapi malah menjadi sesuatu yang tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Kenapa? Ya itu tadi. Nah, kalau sekarang ini kan secara langsung halaqahnya mungkin kelihatan orang-orangnya. Tapi kalau secara online dan lain sebagainya, yaitu ya sisi penjelasan kepada mereka itu jangan sampai terpotong atau sesuatu yang sekiranya bisa dipotong untuk sesuatu yang tidak sesuai, ya, yang akhirnya malah menyebabkan fitnah dan lain sebagainya. Padahal benar nih omongan Habib Iman, atau benar nih omongan dari ustadz ini atau kiai ini, tapi karena yang diambil hanya bagian-bagian yang tidak sesuai atau hanya sekedar untuk hujahnya dia, ini menjadi masalah. Jadi penting bagi mudarris untuk memperhatikan hal tersebut. Bagi hadirinnya, tulabnya yang ada di situ untuk menyimak dengan sempurna. Ya, jangan sampai nanti muridnya ada yang tertidur atau ngantuk atau tidak mencatat atau apa, didiemin aja begitu. Nah, karena pentingnya itu bukan selesainya kitab. Kadang gitu orang ngajar yang penting selesai kitabnya dah. Ya, paham nggak paham bukan urusan. Nah, tapi yang penting itu penyampaian kita bisa difahami. Walaupun satu kitab bisa berjalan sampai bertahun-tahun, nggak ada masalah. Yang penting mereka paham dengan isi kitab tersebut. Ya, karena pernah beberapa kali melihat, ya, berjumpa dengan beberapa tulab atau keluaran dari beberapa tempat atau apa. Kita tanya, udah belajar kitab apa? Wah, disebutin sama dia berapa macam kitab, masya Allah. Ya. Tapi beberapa masalah yang mungkin ada di kitab-kitab ringan, kita tanya, nggak paham apa? Nggak mengerti, nggak nyambung sama itu. Kenapa? Ya itu tadi. Yang penting khatam kitabnya, bukan yang penting memahami isinya. Karena seorang guru itu bukan berarti harus terlihat wah bagaimana luasnya ilmunya dia, enggak. Tapi bagaimana bisa memberikan pemahaman kepada si murid tersebut. Habib Ali masyhur, ya, dia seorang mufti, ya, bahkan ketua mufti di Kota Tarim saat itu kalau mengajar untuk hal-hal yang ringan, maksudnya hal-hal dasar, itu benar-benar dasar kayak ngajarin anak-anak TK aja. Diulang lagi, nggak ada masalah. Sama awam itu diulang terus. Satu masalah mungkin bisa 2 kali, 3 kali. Kenapa?
tujuannya pemahaman. Ya, tapi kalau tujuannya untuk menunjukkan isi ilmunya, ya, repot sudah. Ya, karena seorang guru bukan menunjukkan isi apa yang dia miliki, melainkan bagaimana memberikan pemahaman kepada si murid-murid tersebut. Terus berikutnya wa an yukarrirar ru'usul masail wa muhimmatid dars ala isma'ihim wa yulqi fi khatimah khulasatul dars. Di sini juga penting untuk mengulang ya ru'usul masail. Jadi kalau ada sesuatu yang poin-poin yang penting untuk diulang lagi. Apalagi masalah-masalah yang agak sedikit rumit, sedikit perlu pemahaman yang lebih ekstra, ulang lagi. Ya tanya lagi, paham nggak? Paham nggak? Karena kita bisa lihat yang paham sama yang nggak paham mukanya tuh beda. Ya, orang yang paham beneran itu terlihat sama orang yang main-main paham cuman iya doang gitu ya. Nah itu kelihatan mukanya. Nah itu kalau kita memperhatikan ini orang kayaknya cuma iya doang, padahal paham enggak. Tanya, coba jelasin lagi. Yang kita udah sampaikan jelasin lagi. Kita pengen tahu bener nggak? Jangan kita bilangnya apa, nanti pas dia jelasin kebalikan ya. Jadi masalah lagi. Karena dia ini akan berpotensi ke depannya menjadi seorang guru. Ini murid ente, nanti saat dia lulus akan menjadi guru. Nah kalau dia salah dalam pemahaman ini, dia akan mengatakan kata guru saya begini. Padahal ente nggak ngomong begitu. Tapi dia membawakan suatu masalah yang berbeda, yang bertolak belakang dengan apa yang kita udah sampaikan. Nah ini penting. Jadi ditakrir, diulang lagi, tikrar untuk hal tersebut. Masalah-masalah yang jelimet, yang memang ada sesuatu yang perlu perhatian lagi tambahan, diulang lagi, serta menanyakan kepada mereka paham atau tidaknya. Coba diulang lagi permasalahannya, ya. Dan juga nanti di akhir pelajarannya itu mengulang lagi poin-poin penting tadi itu apa aja. Tadi yang udah kita bahas A, B, C, D, dijelasin lagi secara ya, ini yang membuat mereka itu lebih memahami dan lebih menyerap ilmu apa yang disampaikan. Bahkan khususnya kepada para murid-murid yang masih pemula-pemula itu, bahkan untuk mencatat kita harus sampaikan. Ini catat nih. Ya, jangan nunggu mereka berpikir sendiri untuk mencatat. Mereka nggak ngerti mana yang harus dicatat, mana yang harus nggak dicatat. Mereka nggak paham. Ada murid yang nyatat semuanya dicatat, akhirnya nggak dibaca. Karena kebanyakan yang dicatat. Bingung. Yang mau dibaca malah semuanya tulis sama dia. Ada orang yang mikirnya ya udah nyatat apa yang menurut dia butuh atau penting. Ini juga salah. Ya, mencatat sesuatu yang sekiranya penting itu dimulai dari gurunya sendiri. Bilang, ayo, ini masalah penting, ayo catat. Ya, dulu waktu di Darul Mustafa ada beberapa guru begitu sistemnya. Ini masalah nih, ayo semuanya keluarin ini ya, catat. Dikasih tauin. Jadi cara mencatatnya, bahasa yang harus dicatat seperti apa itu dikasih tauin. Nah, ini pelatihan seperti ini akan memudahkan nanti saat mereka sudah terbiasa paham mana yang harus dicatat, mana yang tidak harus dicatat. Mana yang menjadi hal yang penting sebagai tambahan referensinya dia, mana yang nggak harus. Seperti itu. Nah, ini penting. Jadi jangan kerasa bosan duluan. Kadang-kadang guru itu kerasa bosan duluan. Udah diulang-ulang, nggak paham-paham, ya udahlah yang penting kelar urusannya. Enggak. Ya, bahkan walaupun cuma karena satu murid nggak ada masalah, ulang lagi. Misalnya ada 10 murid, 9 Masya Allah fahimin. Yang satu ini agak bebel, ya ulang lagi, nggak apa-apa untuk satu murid ini. Kenapa? Karena manfaat untuk yang 9 pun nggak bakal kurang. Mengulang sesuatu bukan berarti yang lain menjadi daya Allah atau hilang waktunya. Tetap menjadi manfaat buat semuanya. Ya, jadi kesabaran dalam mengulang-ulang tersebut, memberikan pemahaman, ya arahan-arahan kepada murid itu penting sekali. Wa yuftahul majal ya lil as'ilah. Ya. Wa yahtam bit tawdih jawabiha. Terus juga bukalah ya waktu di mana mereka itu boleh bertanya. Ya. Nah ini bertanya juga itu harus diajarkan kadang-kadang. Karena kalau kita nggak ajarin, mereka akan ngasal. Ya, dan dari pertanyaan ini juga kita bisa tahu mentakar mana murid yang memahami dan mana murid yang cuma sekedar yaitu tadi dengar doang tapi nggak paham atas isi dasarnya. Ya, misalnya contoh nggak paham itu misalnya kita bilang begini, ya orang
yang puasa nggak boleh makan, ya nggak boleh makan nasi misalnya. Ya. Terus dia tanya, nah kalau misalnya makannya permen gimana, batal nggak? Ini kan pertanyaan yang ini orang berarti nggak paham. Ya, dia pikir makan nasi batal, kalau makan yang lain nggak batal. Ini berarti pemahaman yang sangat-sangat nggak nyambung sama si orang tersebut. Berarti ini kita bisa mentakar si anak ini punya tingkat pemahaman sampai mana. Ya, sama orang yang benar-benar memahami. Ya, dia akan bertanya sesuatu yang memang mungkin si guru itu tidak menjelaskan dengan baik, atau masalah yang memang belum tersampaikan oleh si guru. Kalau nggak ada yang nanya, apakah udah berarti tutup begitu? Oh, berarti ini murid semuanya paham? Nah, belum tentu juga. Kadang-kadang karena nggak ada yang bertanya, berarti muridnya semua kagak paham. Bisa jadi karena muridnya kagak paham. Makanya mereka nggak mau nanya, bingung mau nanya apa, paham juga enggak. Nah, itu bagaimana? Ya kita yang bertanya. Gurulah yang mencari sesuatu yang sekiranya perlu untuk dipertanyakan. Misalnya contoh, masalah udah dijelaskan begini-begini. Nah, terus kalau misalnya masalahnya begini gimana? Nah, sebetulnya kalau orang yang paham, masalah yang disampaikan si guru ini, ya itu nyambung sama penjelasan sebelumnya. Dan mereka akan paham jawabannya sebetulnya apa. Tapi masalah ini saat disampaikan ternyata murid sendiri nggak paham, berarti penyampaian kita kurang tepat. Kita harus lebih mengulang lagi dan lebih memberikan penjelasan yang lebih detail lagi tentang masail-masail tersebut. Tapi kalau mereka paham, oh berarti alhamdulillah mereka memiliki pemahaman yang cukup, dan penjelasan kita itu berarti bisa difahami oleh mereka. Ya. Jadi memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, dan apapun pertanyaannya, walaupun ngaco, sebisa mungkin tetap dijawab, tapi nanti dikasih teguran kecil. Ya, biar pertanyaannya itu nggak keluar dari jalannya, nggak keluar dari pembahasannya, tapi tetap dijawab. Kenapa? Karena kalau kita udah bantah duluan dan kita merasa ini pertanyaan ngaco dan nggak perlu dijawab, akhirnya dia akan kecil hati, nggak bakal tanya lagi. Karena merasa dia nggak ngerti caranya bertanya. Ya, nggak ngerti caranya bertanya. Ya, dan sampai dikatakan, ya, fahmus soal nisful ijabah. Memahami soal tersebut, pertanyaan itu adalah sudah separuh dari jawaban. Jadi kadang-kadang yang nanya aja nggak tahu dia mau tanya itu paham sama pertanyaannya. Ya, jadi memperhatikan hal ini tuh sangat penting. Jadi jangan cuma sekedar AB udah begitu aja. Dia tanya kita jawab, paham nggak, enggak. Bener-bener yang namanya guru itu bahkan lebih memahami dari orang tua seharusnya kepada muridnya. Karena bisa tahu karakter secara detail, pemahamannya, cara berpikirnya, cara bertutur katanya, cara penyampaiannya. Itu namanya guru harus begitu. Kalau nggak gitu ya ini nggak bisa disebut seorang guru. Ya cuma sekedar penyampaian selesai bubar, nggak bisa. Terus yang mempertanggungjawabkan apa yang kalian sampaikan siapa nanti? Ya kalau muridnya begitu, nanti saat mereka dewasa mereka akan mengatakan kata guru saya begini, kata guru saya begini. Ternyata beda pemahamannya, beda penyampaiannya, beda ini. Ini akhirnya yang salah bukan muridnya, melainkan gurunya saat memberikan pemahaman tidak bisa difahami oleh si murid dengan baik. Jadi sesuaikan, ya apalagi kalau muridnya misalnya masih yang kelasnya rendah, ya penyampaiannya sesuaikan. Ya. Baru belajar ngajarin Safinatun Najah udah 4 madhab keluar semua nih. Nggak bakal nyambung. Ya. Boro-boro 4 madhab khilaf baina Ibn Hajar menulis aja nggak perlu disampaikan. Ya, kecuali mereka sudah mempelajari beberapa kitab, sudah sampai tingkatan yang tinggi, terserah dah. Nanti mau disampaikan beberapa pendapat ulama lain, nggak apa-apa. Ini nggak baru ngajarin anak-anak SD, wah udah khilafiyat semua dikeluarin. Ya, mau wudhu bener aja udah, alhamdulillah. Ini bawain khilaf sana, khilaf sini nggak bakal nyambung. Ya, makanya cara kita, kenapa kok pengajian kita itu minim dalil kadang-kadang? Bukan berarti kita nggak ngerti dalil, bukan kita berarti tidak mengetahui. Dalil-dalil yang penting untuk disampaikan silahkan, nggak ada masalah. Tapi terkadang memahami dalil tersebut itu perlu dengan ilmu lagi. Karena dalil itu tidak secara konteksnya begitu aja kita telan, perlu pemahaman lebih luas. Nah ini kalau awam, yang kerja kantoran, yang sibuk sama ini itu, kita kasih pelajaran, kita kasih dalilnya, kita kasih penjelasan, waduh, nggak nyambung. Ya, tapi sesuatu yang sekiranya penting untuk disampaikan, adillahnya sampaikan. Jangan kalah sama
Ya, yang Wahabi atau sejenisnya mereka dikit-dikit semua tapi masalah jadinya saat mereka hanya menyampaikan dalil tanpa pemahaman mengenai cara penyerapan dalilnya, akhirnya mereka menyalahkan orang dengan gampang. Ya, itu yang timbul sekarang. Ya, dengan mereka ceritanya membawakan adillah Quran hadis nggak salah, Quran hadisnya nggak salah, tapi memahami menyerapi daripada Quran hadisnya ini nggak sembarang orang nggak pernah belajar fikih, nggak pernah buka kitab, suruh nyerap itu semua. Waduh, yang ada ya tadi timbullah dari hati mereka cara menyalahkan orang lain, akhirnya bukan cara memperbaiki orang, karena agama kita itu memperbaiki bukan menyalahkan. Ya, konteks kita sebagai guru itu bukan cuma tukang menyalahkan, tapi memperbaiki yang salah. Ya, bukan wah udah nyalahin enggak, salah, bukan begitu. Konteksnya itu memperbaiki, ada yang salah diperbaiki. Ya. Idza ra'a minkum munkara falyughayyir bi taghyir, berarti perubahan. Bukan ingkarnya doang. Kebanyakan orang sekarang ingkarnya doang pintar, tapi perubahannya nggak ada. Dan perubahan itu tanpa harus mengetahui tentang cara ingkar. Jadi orang itu kalau disalahin udah kesel duluan. Tapi diperbaiki tanpa dia sadari kalau dia salah itu senang. Ya, seperti caranya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain saat melihat ada orang yang dalam berwuduknya salah. Itu caranya tidak menegur dia dengan kesalahan, tapi menegurnya dengan sesuatu yang lebih baik hingga dia sadar kesalahannya di mana, memperbaikinya harus seperti apa. Ada seorang yang udah usianya lanjut, wudunya berantakan, Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain pengen tegur, bingung caranya. Maka cara penegurannya itu gimana? Ditegur dengan cara subhanallah. Ya, mereka bertengkar, berdua bertengkar dengan dalih apa? Mereka ini saling bertengkar, wudhu mereka mana yang paling baik, mana yang paling benar. Ya, sampai akhirnya orang tua ini ingin menengahi. Ya udah coba deh wudhu. Sayyidina Hasan wudhu, ternyata sempurna wudhunya. Sayyidina Husain wudhu, ternyata sempurna wudhunya. Nah, akhirnya orang tua ini sadar kesalahannya di dia. Dengan apa? Dengan melihat yang benar. Nah, ini caranya berdakwah tuh begitu. Ya, membuat mereka itu menyadari kesalahan tanpa perlu kita beritahu. Kalau memang bebel juga kagak paham-paham juga, baru dah keluar itu. Ya, ini orang kagak nyambung-nyambung nih. Dikasih tauin yang benar, dia kerasa yang salah ini benar. Waduh, repot kalau begini. Ditegur baru pelan-pelan dah. Tapi awal mulanya ya kita kasih tahu. Kita kasih tahu yang benar biar dia sadar dengan sendirinya mana yang salah. Karena orang kalau udah dikasih tahu ini salah, mental dah. Nggak mau. Bahkan. Nah, jadi saat kita menyimak murid-murid kita juga saat mereka bertanya ataupun salah dalam bertanya, jangan langsung ditegur begitu aja. Jawabin dulu aja. Dengerin dulu biar mereka tuh merasa ada apa ya, komunikasi dengan guru tuh enak. Ya, nggak ngerasa terbebani atau terbatas. Kadang begitu, murid tuh pengen banget ngomong, pengen banget tanya, pengen terbebani. Kenapa? Kayak ada batasan. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak bisa, apa-apa ini, apa-apa langsung disalahin, langsung ini. Ya, dibuka majal untuk hal tersebut. Wa yahuthuhum ala kitabatul fawaid, dan mengajak mereka atau memberikan arahan kepada mereka untuk mencatat ya faidah-faidah yang penting, khususan ya ma yatrugus sam'a ahaduhum di awwali marrah, terlebih khusus suatu masalah, suatu hal yang baru mereka dengar, baru mereka tahu. Catat. Ya, ini catat ya. Ini kasih tauin. Ya, marjaiyahnya apa, cara pencatatannya. Ya. Kita tuh bahkan diajarin, ente kalau nyatet jangan pakai pensil yang begini, jangan pakai pulpen begini. Kita nggak boleh dulu nyatet tuh ya pakai pulpen yang di kitab-kitab. Kenapa? Ya itu kalau totonya ada yang salah, hapusnya lagi repot lagi. Harus pakai pensil. Tulisannya harus jelas, tandanya. Ini larinya kemana? Apa namanya, misalnya dari kalimat ini kasih tanda nomor 1 atau nomor 2 atau apanya, biar nggak bingung saat mencarinya nanti. Ya kadang-kadang kitab tuh kan agak rapat ya, beberapa cetakan kitab. Yaitu kalau kita mau kasih ta'liqat gimana? Yaitu harus kasih tanda 1 atau bintang atau apa yang sekiranya gampang kita memahaminya. Seperti sampai itu diajarin banget dulu tuh. Ya, dulu Syekh Haddad Masya Allah tuh begitu ngajarin kita. Ya di Hadramaut. Jadi dikasih tahu cara nyatetnya aja tuh gimana. Rekomendasi pensilnya buat nulis ini dikasih tauin sama dia. Nih pakainya pensil yang begini. Biar apa? Biar hasilnya itu maksimal. Ya, faedahnya buat kita girang sekarang pas kita buka kitab, ngelihat catatan-catatan itu girang kita. Kenapa? Ini faedah semua.
Yang kita kalau cari sekarang repot, harus berapa kitab kita buka untuk cari itu masail. Tapi subhanallah, ini masail semuanya udah tulisin. Marjaiyahnya dari kitab mana, semuanya ada. Ya. Jadi penting seperti itu ya, untuk memberikan arahan kepada mereka agar mereka mencatat ya dari masalah-masalah, khususnya masalah yang baru pertama kali mereka dengar. Wa yaj'aluna laha daftaran khasan li fawaidi kulli fannin mawdhi'in makhsus. Ya, punya buku khusus, catatan, buku catatan, fikih sendiri, kitab ini sendiri, jangan campur aduk. Ya, fikih sirah semua satu kit. Wah, murojaahnya lagi bingung nanti. Ya, terus catatannya harus bagus, tulisannya harus baik. Jangan udah nyatat buru-buru nyatat, dia sendiri nggak bisa baca. Ya, dia sendiri bingung baca ya apa ini. Ya, ini harus dipahami lagi. Ya, perlu arahan-arahan seperti ini dan mereka para murid. Ya, namanya murid perlu arahan. Jadi jangan bosan ngarahin ke murid itu, jangan bosan. Ya, kita pun sama dulu waktu kita masih belajar ya begitu. Susah dikasih tauinnya, kadang nggak nyambung, ya, harus sabar untuk hal-hal tersebut. Lalu dikatakan di sini an yas'alahum ya fi awwali kulli darsin an muhimmati masailid dars alladhi qablah. Ya, terus pas baru mulai pelajaran lagi, itu diulang lagi nih yang pelajaran kemarin apa aja, tanyain. Yas'alahum, tanya sama mereka. Gimana? Kemarin masalah ini apa jawabannya? Ya, kisah ini gimana hasilnya? Tanggal berapa? Tahun berapa? Kejadiannya seperti apa? Tanya lagi. Ya. Nah, di sini kita akan lihat nih, yang bisa menjawab berarti dia memang mutolaah. Dia itu murojaah lagi. Ya, karena ada mutolaah, ada murojaah. Ya, kalau mutolaah itu berarti sebelum belajar sesuatu yang akan dipelajari dia yutolek dulu, dia pelajari dulu. Nah, kalau murojaah sesuatu yang sudah dipelajari diulang lagi. Ya, itu sampai diajarkan kita untuk mengulangnya. Ya, 5 kali sebelum belajar, 5 kali setelah belajar, itu minimalnya. Ya, kalau bisa malah dulu diajarkan sampai kemarin itu 25 kali sebelum belajar, 25 kali setelah belajar, 50 kali jadi diulangnya. Ya, jadi sebelum belajar kita udah ulang dulu nih. Ini mau dipelajari misalnya dari L sampai Z hari ini. Diulang dulu sama dia. Paham nggak paham? Ulang dulu, baca dulu tuh. Masailnya seperti apa, disyarah seperti apa, baca dulu tuh 25 kali. Ntar guru nyampein, jadi dia udah tinggal apa? Tinggal menerapkan. Karena udah nyambung, udah terserap. Jadi pas guru nyampein, dia nggak bingung. Selesai pelajaran, diulang lagi 25 kali. Ini afdalnya seperti itu. Ya, jadi arahan seperti itu. Tanya kepada mereka. Setiap pelajaran, masail-masailnya, poin-poin pentingnya, tanya lagi. Ya, pelajaran-pelajaran sebelumnya, biar mereka itu menyadari tentang itu, dan kita tanya. Masalah ini apa jawabannya? Ah, ini. Jadi, mereka juga ada semangat. Dan juga diapresiasi saat mereka bisa menjawab dengan baik. Diapresiasi, didukung, dikasih sesuatu yang membuat mereka itu semangat. Bikin yang lain juga jadi semangat. Penting jadinya, paham. Ya, oh berarti sebelum belajar penting nih buat begini. Wa an yuharriral as'ilah fi nihayatil usbu' aw syahr aw kullama khatama baban aw iddata abwabin min abwabil kitab. Terus bikinlah tuh ya untuk membuat ya ujian. Ya, pertanyaan-pertanyaan atau ujian istilahnya itu ujian mingguan, bulanan, atau sesuatu yang membuat mereka itu jadi mengulang lagi pelajaran-pelajaran mereka, baik secara mingguan atau bulanan atau setiap bab. Ya, kalau kitabnya ada babnya, ya setiap selesai satu bab ujian. Ya, terus hal-hal seperti ini, jadi kita bisa menilai dan menakar, tahu nih hasilnya. Oh ternyata murid yang 1, 2, 3 ini kurang pemahamannya, yang ini lebih bagus pemahamannya. Nah ini yang kurang, berarti kita perlu lagi penyampaian yang lebih baik seperti apa. Karena memahami karakter murid itu penting. Ya, apalagi kalau halagahnya yang memang rutin. Beda kalau majelis umum ya. Kalau majelis umum kan kita nggak tahu karakter orangnya, karena yang datang juga bergantian. Kadang begini, kadang begitu. Tapi kalau yang udah halagah umum, yang buka kitab, pelajarannya itu memang rutin, itu kita harus memahami karakter daripada setiap murid-murid tersebut. Apalagi yang pemahamannya kurang, jangan sampai duduknya di belakang, jangan sampai duduknya minggir, ngumpet atau enggak, biar paling depan malah duduknya. Yang pemahaman ini kelihatan nih, orang pahamnya susah banget nih, taruh depan, biar dia lebih menyimak, biar lebih perhatian.
ya orang yang perhatiannya kurang, karena nggak semua orang sama cara memperhatikannya, cara memahaminya, nggak semuanya sama. Dan ini perlu ya adanya ujian-ujian ya, baik itu mingguan atau bulan atau apa, untuk bisa menilai bagaimana ya pemahaman murid-murid tersebut, atau memahami bagaimana kitanya ya. Karena jadi dari ujian ini kita paham, oh ternyata yang kita sampaikan ini nyambung, atau ternyata yang kita sampaikan ini pas dilihat, wah nilainya kacau semua ya, yang ditanya apa jawabnya apa. Berarti yang salah mana? Bukan muridnya, gurunya kadang-kadang yang salah. Karena apa? Dalam penyampaian, dalam pemahamannya berarti kurang, hingga murid pun tidak memahami apa yang kita sampaikan. Wah kata wallahu a'lam. Ya, ini hal-hal yang mendasar ya bagi setiap guru, yang bisa menyampaikan dan bisa memberikan pemahaman yang cukup kepada murid. Jadi tujuan daripada penyampaian itu pemahaman ya, bukan tujuannya ajang ya, banyaknya ilmunya guru itu harus sampaikan ke murid. Nggak perlu begitu, bukan pamer ya. Jadi sama murid itu bukan pamer, wah kita udah hafal sekian kitab atau udah khatamin sekian kitab, enggak, bukan itu tujuannya. Tapi bagaimana murid ini memahami isi daripada kandungan-kandungan kitab tersebut. Wallahu a'lam.